Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem periodik unsur juga dengan sifat-sifatnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 3, pembahasan bab 3, yaitu tentang ikatan kimia. Namun sebelum kita memahami lebih lanjut apa itu ikatan kimia, kita harus tahu dulu materi dasarnya, yaitu tentang kestabilan unsur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kestabilan atom unsur-unsur gas mulia. Pada sistem periodik, kita dapat lihat bahwa atom-atom dari unsur gas mulia memiliki tingkat kestabilan yang tinggi, sedangkan atom yang lain tidak. Nah, teman-teman mungkin di sini udah pada tahu gas mulia itu ada di golongan 8A di sini. Ini namanya gas mulia. Sebelumnya di PPT yang sebelumnya Ibu kirimkan itu nama-nama lain dari golongan itu kan ada dari 1A itu dinamakan dengan nama lainnya golongan alkali, 2A ini golongan alkali tanah, 3A golongan boron, 4A golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A golongan halogen, dan 8A ini golongan gas mulia. Kenapa kita disebut dengan gas mulia? Kita di sini akan menjelaskannya, akan membahas. Nah, kita lihat dulu dari konfigurasi elektronnya. Dari sini kita lihat. Nah, dari konfigurasi elektron ini dapat kita lihat bahwa keistimewaan unsur gas mulia itu ternyata memiliki 8 elektron valensi. Jadi ada 8 elektron valensi. Jadi di elektron terluarnya itu ada 8. Dari mulai Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn ini memiliki elektron valensi 8 kecuali ada He. Nah, yang memiliki 8 elektron valensi ini dikatakan dengan kaidah oktet. Jadi oktet ini adalah atom-atom yang memiliki elektron valensi 8. Jadi stabil semuanya ada 8 elektron. Kecuali He. He ini hanya memiliki 2 elektron valensi. Dan ini dikatakan dengan duplet. Jadi duplet ini merupakan atom-atom yang memiliki 2 elektron valensi. Jadi He ini tidak perlu ada 8 elektron untuk mencapai kestabilan. Dia itu memiliki 2 elektron valensi saja, dia sudah stabil. Jadi atom ini dapat dikatakan stabil karena memiliki 8 elektron valensi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu atom dapat dikatakan stabil jika memenuhi kaidah oktet dan duplet. Tadi seperti kita dijelaskan bahwa kaidah oktet ini atom yang memiliki elektron valensi 8 dan duplet ini atom yang memiliki elektron valensi 2. Baik, yang selanjutnya agar kita lebih memahami tentang kestabilan unsur, maka kita akan bahas mengenai struktur atau simbol Lewis. Nah, biasanya simbol Lewis ini digambarkan dengan titik-titik seperti ini nih. Kita lihat di sini ada unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia. Nah, ini ada He ya. He ini kan tadi memiliki 2 elektron valensi. Berarti kita kita gambarkan elektron valensinya, digambarkan atau disimbolkan dengan titik seperti ini. Ini titik elektron valensi dari He, Kr, Xe, Ne, Ar, dan Rn juga digambarkan elektron valensinya. Nah, menurut Lewis, unsur-unsur gas mulia sulit membentuk senyawa kimia karena mereka ini memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Nah, elektron valensinya ini kan 8, jadi dia tuh susah sekali membentuk senyawa kimia dengan senyawa-senyawa yang lain.
Nah, ini untuk golongan 8A atau golongan gas mulia. Bagaimana dengan golongan lain? Ada dua cara gitu untuk menentukan kestabilan atom-atom di golongan 1A sampai 7A agar mereka ini termasuk atom-atom yang stabil. Yang pertama ada konfigurasi elektron dari atom dengan kecenderungan melepas elektron. Jadi ini konfigurasi elektron dari atom-atom yang mereka ini cenderung melepaskan elektron. Jadi elektron yang mereka punya ini dilepaskan gitu, agar mereka ini mencapai kestabilannya. Ada di golongan 1A, 2A, 3A. Nih, ada di golongan 1A, 2A, dan 3A. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalkan 1A ini kan ada HLI, NA, KRB, CSFR, di 2A ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, dan di golongan 3 ini ada Bal, GaIn, Tl. Nah, ini golongan 1A, 2A, 3 ini cenderung mereka ini melepaskan elektronnya supaya mereka ini stabil. Ketiga golongan ini melepaskan elektron untuk mencapai kaidah oktet. Jadi oktet ini kan memiliki elektron 8. Berarti nanti ketika mereka melepaskan elektron-elektronnya, elektron terakhir yang mereka miliki ini akan elektronnya ini jadi 8 gitu. Ketika mereka melepaskan elektronnya, mereka itu akan berubah menjadi ion positif atau disebut dengan kation. Nah, misalkan ada contoh di sini. Ada contoh Na. Na ini memiliki nomor atom 11. Nah, ketika kita masukkan ke konfigurasi elektron, berarti di kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, dan kulit ke-1 ada 1 elektron. Elektronnya 1. Berarti dia ini akan melepaskan 1 elektronnya. Dia akan melepaskan elektronnya. Jadi Na+. Kenapa di sini ada plus? Karena dia melepaskan 1 elektron. 1 elektron berarti dia akan menjadi Na+. Jadi kalau misalkan dia melepaskan 1 elektron yang terakhir ini, berarti dia sudah stabil. Konfigurasi elektronnya juga menjadi 28. Seperti itu. Paham kan ya? Plusnya ini kenapa ada plus? Karena dari 1 elektronnya ini. Misalkan kita gambarkan juga, nah Na plus ini kan ada di golongan 1A. Misalkan kita gambarkan konfigurasi elektron Al misalkan. Al memiliki nomor atom 13. 13 Al. Berarti jika kita konfigurasi elektron kan ada 283, ya kan? Ada 283, otomatis Al ini akan melepaskan 3 elektron. 3 elektron. Berarti supaya dia stabil, berarti dia akan berubah menjadi ion positif. Nah, berarti kan akan melepaskan 3 elektron. Melepas 3 elektron menjadi, nama ionnya adalah Al 3+. Nah, Al 3+3 ini dari mana? Karena 3 elektron yang dilepas oleh Al. Positif, kenapa Bu positif? Karena dia ini akan merubah menjadi ion positif atau kation. Jadi ionnya menjadi Al3+. Nah, dia ini sudah stabil. Jadi 28 karena 3 elektron ini dilepaskan oleh dia. Jadi fokus di golongan 1A, 2A, dan 3A. Makanya dihafal ya untuk golongan utama atau golongan A tersebut. Nah, yang selanjutnya kita ke konfigurasi elektron dari atom dengan kecenderungan menerima elektron. Nah, kalau tadi melepaskan elektron, nah kalau ini menerima elektron.
Dalam menerima elektron ini, fokus di golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Mereka ini cenderung menerima elektron. Ketika mereka menerima elektron ini, berubah menjadi ion negatif. Kalau tadi yang melepas elektron ini berubah menjadi ion positif, nah kalau yang menerima ini akan berubah menjadi ion negatif atau disebut dengan anion. Sebagai contohnya, misalkan di sini ada unsur atau atom Cl. Ada atom Cl. Atom Cl ini memiliki nomor atomnya 17. Nah, atom Cl ini berada di golongan ke-7. Nih. Golongan ke-7 ya, masuk ya. Golongan ke-7A ada di golongan ke-7A. Nah, atom Cl ini memiliki nomor atom 17. Ketika kita masukkan ke konfigurasi elektron ada 287. Nah, 287. Berarti dia itu menerima berapa elektron supaya dia itu menjadi 8. Ininya tuh menjadi 8 karena kan kalau stabil ini memenuhi kaidah oktet ini kan harus 8 elektron yang terakhirnya. Berarti dia itu harus menerima berapa elektron supaya dia itu menjadi stabil. Berarti harus menerima 1 elektron. Maka akan berubah menjadi ion. Ionnya ion Cl-. Kenapa di sini min? Karena ketika dia menerima elektron ini akan berubah menjadi ion negatif atau anion. Nah, ini tuh berapa elektron yang diterima oleh dia? Karena dia menerima 1 elektron, karena 7 ini kurangnya 1, berarti hanya 1 min aja. Berarti untuk konfigurasi elektron yang selanjutnya agar dia stabil menjadi 288. Seperti itu. Misalkan kita kasih contoh lagi di golongan berapa ya? Golongan 5A. Misalkan di sini ada fosfor nih. Ada fosfor. Kita gambarkan fosfor. Konfigurasi elektronnya. Fosfor tadi memiliki 15 P. Berarti konfigurasi elektronnya ada 2, 8, 5. Ya kan? 2, 8, 5 menjadi 15. Dia ini akan menerima berapa elektron supaya dia ini mencapai kestabilan? 5 ingin menjadi 8, berarti elektron yang kurangnya berapa? Betul sekali, 3 elektron. Berarti dia itu menerima 3 elektron. Maka dia akan berubah menjadi anionnya apa? P3 min. Seperti itu. Minnya ini karena anion, dia ion negatif cenderung menerima elektron. Dan 3 ini adalah elektron yang dibutuhkan oleh P agar dia mencapai kestabilan. Berarti jadi konfigurasi elektronnya menjadi 288. Dia sudah stabil. Seperti itu. Nah, jika kita gambarkan ke struktur Lewis yang tadi yang titik-titik itu, yang ada setiap atomnya itu dikasih titik-titik, kita gambarkan di struktur Lewis, maka akan terjadi seperti ini. Misalkan ada di sini atom Na dan Cl. Na ini jika dikonfigurasi elektronkan memiliki 11 nomor atom. Konfigurasi elektronnya 281 dan dia cenderung melepaskan 1 elektron, melepas 1 elektron. Sedangkan Cl ini menerima 1 elektron. Nah, otomatis jika kita masukkan ke dalam struktur Lewisnya, misalkan Na ini memiliki elektron valensinya 1, berarti kita gambarkan dengan titik di sini 1. Dari sini 1 kita gambarkan titik. Nah, Cl ini memiliki 7 elektron valensi. Kita gambarkan titiknya di sini 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah,
Na dan Cl ini bisa saling berpasangan. Kenapa mereka bisa saling berpasangan? Karena Na ini cenderung melepaskan satu elektron dan Cl ini menerima satu elektron. Jadi ini bisa saling berhubungan nih. Jadi Cl ini memakai elektron dari Na dan Na ini melepaskan elektronnya supaya dia stabil di dua kulit saja. Sehingga Na dan Cl ini akan membentuk senyawa yang baru yang disebut dengan NaCl atau garam dapur. Bahasa Indonesianya ya, kalau senyawanya ini disebut dengan NaCl. Nah, itu mengenai kestabilan unsur dan struktur atom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.